Di lereng Gunung Songshan, di balik kabut tebal Shaolin yang melegenda, berdirilah seorang TKI Indonesia sederhana. Ia bukan siapa-siapa di mata Master Shaolin, hanya pekerja biasa yang dianggap lemah. Tapi tak ada yang tahu, di balik kerendahan hatinya, ia membawa seni bela diri pencak silat warisan Nusantara dan keyakinan kuat kepada Allah. Jangan lupa like agar semangat perjuangan ini makin nyata, dan doakan semoga pesan kebaikan tersampaikan hingga akhir. Langit Tiongkok menggantung kelabu ketika ia tiba. Kabut lembut menyapu tanah luas yang asing baginya. Lelaki itu menunduk, menggenggam koper kecil berisi pakaian, satu mushaf lusuh, dan sepasang sepatu pencak silat yang telah pudar warnanya. Tak ada yang istimewa dari penampilannya. Jaket tua, langkah tenang, dan wajah lelah. Namun, di balik mata sayunya, tersimpan api yang belum padam. Namanya Ahmad, asal Jawa Barat. Seorang perantau, yang memilih jalan hidup sebagai tenaga kerja Indonesia untuk menghidupi keluarganya di kampung. Ia bukan mantan tentara, bukan pendekar terkenal. Ia hanya anak dari seorang guru silat desa yang wafat diam-diam tanpa murid. Ilmu itu diwariskan hanya kepadanya, bukan untuk pamrih, melainkan untuk dijaga. Ketika pertama kali menginjakan kaki di kompleks kuil Shaolin, tak ada yang menyambut hangat. Ia hanya ditemani seorang penerjemah yang segera pergi setelah menyerahkan surat penempatan kerja. Tugasnya jelas, membersihkan lantai, menyapu halaman, mencuci pakaian biara. Ia dianggap bukan bagian dari mereka. Para biksu dan murid Shaolin hanya memandang sekilas, lalu kembali pada meditasi dan latihan mereka. Ahmad tidak tersinggung. Ia tahu dirinya hanya setitik debu di tengah legenda besar Shaolin. Namun ia juga tahu, keikhlasan adalah kekuatan yang tak terlihat. Setiap langkahnya menyapu lantai bukan sekadar kerja, tapi ibadah. Setiap peluhnya jatuh bukan sekadar pengorbanan, tapi bukti bahwa ia tak mengeluh pada takdir. Ia menghadap ke langit saat waktu zuhur tiba, membentangkan sajadah kecil di pojok taman, dan sholat dalam diam. Tak peduli tatapan heran atau sinis dari orang-orang yang tak mengenal apa yang ia bawa dari negerinya. Iman, kesabaran, dan warisan silat. Setiap malam, setelah tugasnya selesai, ia naik ke bukit kecil di belakang kompleks. Di sana, di antara pohon pinus dan batu-batu besar, ia membuka sepatu bututnya dan mulai berlatih. Tidak dengan gaya mencolok atau teriakan keras, tapi dengan lirih, seperti bisikan angin. Gerakannya mengalir lembut namun tajam. Langkah kuda-kuda rapat, tangan melingkar, mata menatap tajam ke kegelapan malam. Ia tak melawan siapapun, tapi seperti sedang menghidupkan kembali kenangan ayahnya. Kadang, ia terdiam lama di akhir latihan. Menggenggam tanah, menunduk, dan berdoa dalam hati. Wahai Allah, jangan ambil ilmu ini sebelum aku tahu untuk apa kau titipkan padaku. Tak jarang air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rindu pada desa dan orang-orang yang mencintainya tanpa syarat. Hari-harinya diisi rutinitas yang seolah biasa. Tapi ada yang berbeda di matanya, ketenangan yang mengusik sebagian kecil dari penghuni kuil. Terutama seorang murid muda, bernama Lin, yang diam-diam mulai memperhatikan Ahmad. Ia bingung melihat bagaimana seorang tukang kebersihan bisa begitu tenang, begitu tertib dalam gerak, seolah memiliki pusat keseimbangan batin yang tidak ia temukan dalam latihan keras Shaolin selama bertahun-tahun. Sementara itu, beberapa murid senior mulai merasa terganggu. Ahmad dianggap terlalu khusyuk untuk seorang pekerja kasar. Ada yang mulai mencibir. Orang asing itu berlagak suci. Yang lain menyindir. Kalau rajin sembahyang, kenapa tetap miskin? Ahmad tak menanggapi. Ia hanya tersenyum. Tapi di dalam hatinya, ia titipkan segalanya pada Allah, yang Maha Tahu siapa yang rendah dan siapa yang tinggi. Pada suatu sore, ketika matahari menyembunyikan diri di balik gunung, Ahmad tanpa sengaja lewat di dekat lapangan latihan. Beberapa murid tengah berlatih jurus pedang, tapi salah satu dari mereka kehilangan kendali. Pedang itu terlempar, meluncur cepat ke arah Lin yang sedang mengambil air. Semua teriak. Tak ada yang sempat bereaksi. Tapi tiba-tiba, Ahmad melesat seperti bayangan. Ia menangkap pedang itu di udara,
hanya beberapa inci dari leher Lin. Semua terdiam. Tak ada yang paham bagaimana bisa seorang tukang kebersihan bergerak secepat itu. Lin menatapnya dengan mata membelalak. Ahmad hanya menunduk dan mengembalikan pedang itu ke tangan pemiliknya. Lalu berjalan pergi seolah tak terjadi apa-apa. Tapi keheningan di lapangan itu menjadi awal dari perubahan besar. Bisik-bisik mulai menyebar. Siapa sebenarnya pria dari Nusantara itu? Namun bagi Ahmad, semua itu bukan perkara penting. Ia tetap mencuci pakaian, menyapu daun-daun gugur, dan melipat selimut para biksu tanpa beban. Ia masih berlatih diam-diam setiap malam. Ia tahu, gunung tidak perlu menjelaskan bahwa ia tinggi, dan laut tidak perlu berkata bahwa ia dalam. Di kejauhan, Gunung Songshan berdiri membisu, menyimpan takdir yang belum tertulis, dan pertarungan yang belum dimulai. Namun langkah pertama sudah terjadi. Seorang pria biasa telah menggetarkan tanah legenda dengan kesabaran dan keimanan yang tak tergoyahkan. Dan sesuatu yang besar mulai bergerak perlahan dari balik kabut. Langit malam menggantung pekat di atas Gunung Songshan. Angin mengalir pelan, menyelinap di antara dedaunan pinus yang bergoyang tipis, seolah bumi tengah menahan napas. Cahaya bulan tertutup kabut, menciptakan suasana yang dingin dan mistis. Di tempat tersembunyi, di balik taman belakang kuil, bayangan seorang pria tampak bergerak perlahan. Ia menapaki jalan setapak kecil menuju bukit sunyi, menghindari cahaya lentera yang menggantung di kompleks Shaolin. Itulah Ahmad, si TKI yang dianggap tak lebih dari seorang pelayan. Tapi malam ini, ia kembali membuka sesuatu yang selama ini ia kubur dalam-dalam, warisan dari tanah kelahirannya. Ia tiba di batu besar di tengah hutan kecil, tempat yang kini menjadi ruang rahasianya. Ia melepas jaket lusuh, menggulung lengan baju, dan berdiri tegak menghadap langit. Sebelum bergerak, ia menarik napas panjang dan menutup mata. Bibirnya bergetar lirih, mengucap doa. Ya Allah, ku kembalikan langkah ini kepada MU. Jika ini adalah amanah, jangan biarkan aku rusak karena kesombongan. Tak ada suara selain desir dedaunan. Tapi sesuatu terasa hidup di udara. Ia mulai bergerak. Perlahan. Teratur. Setiap gerakan bukan hanya teknik, tapi seperti syair yang mengalir. Tangan kanannya membentuk gerakan menyapu ke bawah. Kaki kirinya melangkah mundur. Tubuhnya merunduk dalam posisi kuda-kuda yang kokoh. Ini bukan tarian. Ini adalah bahasa. Bahasa tubuh yang penuh dengan cerita tentang pertahanan, tentang keyakinan, tentang kehormatan. Dari balik semak, sepasang mata memperhatikan dengan napas tertahan. Lin, murid muda Shaolin, mengikuti Ahmad sejak kejadian pedang yang tertangkap di udara. Ia penasaran. Ia terpesona. Bagaimana bisa gerakan seorang yang tak pernah masuk pelatihan Shaolin terlihat begitu tenang, bahkan menyatu dengan alam? Lin nyaris tak percaya dengan apa yang ia lihat. Gerakan Ahmad tidak seperti kungfu Shaolin yang penuh ledakan tenaga. Ini seperti air yang menari di antara batu. Setiap hentakan kakinya tak menghasilkan suara. Setiap pukulan yang ia lontarkan ke udara seolah menembus waktu. Lin melihatnya dengan mata terbuka. Namun hatinya yang gemetar. Karena apa yang disaksikannya bukan hanya teknik, tapi keberanian yang lahir dari jiwa yang berserah. Ahmad berhenti sejenak. Ia menunduk, meletakkan telapak tangan ke dada dan perut. Lalu ia berlutut. Keringat membasahi dahinya. Namun wajahnya bersinar tenang. Tak ada ambisi, tak ada amarah. Hanya ketundukan. Dalam diam, Lin mundur perlahan. Ia tak ingin mengganggu, tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai goyah. Selama ini ia diajarkan bahwa kekuatan adalah hasil dari latihan keras, konsentrasi tinggi, dan penguasaan teknik. Tapi malam ini, ia melihat sesuatu yang tak pernah diajarkan di ruang latihan, sebuah ketundukan total kepada sesuatu yang lebih tinggi. Esok paginya, Ahmad kembali menyapu seperti biasa. Ia menggosok lantai aula utama dengan tangan telanjang, tanpa alas. Beberapa murid menertawakan caranya yang dianggap bodoh. Tapi Lin hanya diam memperhatikan. Ia melihat gerakan tangan Ahmad saat menyeka lantai, gerakan yang sama seperti malam tadi, hanya dalam bentuk berbeda.
Keanggunan yang tak dibuat-buat. Kenapa engkau sembunyi-sembunyi berlatih? Tanya Lin pelan saat berpapasan. Ahmad berhenti, menatap pemuda itu. Ia tak langsung menjawab. Ia menatap lantai, seolah sedang memilih kata yang benar. Ilmu ini bukan untuk dipamerkan, katanya akhirnya. Kalau tangan ini pernah melukai, biarlah ia membersihkan. Kalau tubuh ini pernah berlatih keras, maka ia juga harus tunduk. Bukan hanya pada jurus, tapi pada kehendak yang lebih besar. Lin terdiam. Kata-kata itu menancap seperti paku di dinding keyakinannya. Ia mulai melihat Ahmad bukan sebagai tukang sapu, tapi sebagai seseorang yang memahami sesuatu yang selama ini terasa kosong dalam jiwanya. Namun tidak semua menyambut perubahan ini dengan hati terbuka. Beberapa murid senior mulai curiga. Mereka tidak suka melihat Lin mendekati Ahmad. Mereka menganggap Lin sedang tergoda oleh sesuatu yang asing dan membahayakan tradisi Shaolin. Ahmad pun mulai merasakan tekanan. Beberapa peralatan kebersihan miliknya tiba-tiba hilang. Makanan jatahnya dikurangi diam-diam. Tapi ia tidak pernah melawan. Ia tetap hadir di taman, tetap menyeka lantai, tetap sholat di waktu yang tepat, tetap melangkah ke bukit setiap malam. Sampai suatu hari, hujan deras mengguyur pegunungan. Petir menyambar, angin menghempas keras. Tapi di tengah derasnya cuaca, Ahmad tetap naik ke bukit. Ia tetap berlatih. Lin, yang menyusul dari belakang dengan mantel basah, menyaksikan dari kejauhan. Ia ingin mengatakan agar Ahmad berhenti, tapi bibirnya tak mampu bergerak. Karena apa yang ia lihat bukan manusia sedang bertarung dengan hujan, tapi seorang hamba yang sedang berserah, dan sebuah ilmu yang sedang dilestarikan. Air hujan membasahi tubuh Ahmad, namun tak menghentikan jurusnya. Bahkan, jurus itu kini tampak seperti doa yang bergerak. Setiap pukulan, setiap langkah, seolah merobek batas antara bumi dan langit. Dan di puncak gerakan terakhir, Ahmad berlutut, kedua tangan mengadah ke atas, wajahnya menengadah dengan mata tertutup. Ia tak bersuara, tapi Lin yakin, Ahmad sedang berbicara kepada Allah. Dan malam itu, Lin menangis dalam diam. Langit pagi itu tidak bersahabat. Kabut yang biasanya turun perlahan di Gunung Songshan, kini menggulung seperti amarah yang turun dari langit. Suasana kompleks Shaolin terasa berbeda. Para murid berjalan terburu-buru. Bisik-bisik terdengar dari sudut-sudut aula. Isu yang selama ini hanya menjadi desas-desus kini telah berubah menjadi kegelisahan terbuka. Nama Ahmad, yang selama ini hanya disebut sebagai tukang sapu, kini bergema di setiap percakapan, bukan dengan hormat, tapi dengan nada sinis dan curiga. Dia bukan siapa-siapa, hanya buruh dari negeri jauh. Kenapa kita membicarakannya seperti dia seorang guru? Karena Lin. Dia membelanya. Bahkan katanya mulai meniru jurusnya. Master Qian, kepala perguruan Shaolin saat itu, tak butuh waktu lama untuk mencium perubahan suasana di tempat yang sudah puluhan tahun ia jaga. Ia adalah pria tua dengan tatapan tajam dan suara rendah yang mampu menghentikan puluhan murid hanya dengan satu isyarat tangan. Dan ketika ia mendengar laporan bahwa seorang muridnya, murid terbaik yang ia banggakan, mulai belajar dari orang luar, yang tidak pernah ia akui sebagai bagian dari Shaolin, darahnya mendidih. Ia tak menunggu penjelasan. Tak butuh konfirmasi. Ia merasa martabat Shaolin sedang diinjak. Dan bagi pria seperti dia, harga diri bukan sekadar kehormatan, tapi nyawa. Pagi itu, ketika para murid berkumpul di aula utama untuk latihan, Master Qian memerintahkan seluruh kegiatan dihentikan. Semua harus datang ke halaman tengah. Termasuk Ahmad. Ahmad sedang menyapu daun-daun yang gugur di dekat gerbang ketika seorang murid datang menjemputnya. Wajah murid itu datar, tapi matanya menyimpan rasa tidak suka. Mereka memanggilmu. Diola. Ahmad mengangguk pelan. Ia menyeka tangannya, meletakkan sapu di sudut, dan berjalan perlahan ke arah halaman. Tidak ada kegugupan di wajahnya. Tidak ada rasa heran. Seolah ia sudah tahu hari ini akan datang. Ketika ia melangkah ke tengah halaman, semua mata tertuju padanya. Lin berdiri di samping, wajahnya cemas. Murid-murid lain berbaris rapi,
Sebagian melipat tangan di dada, sebagian lagi menyeringai kecil, menunggu pertunjukan yang menurut mereka akan berakhir cepat. Ahmad berjalan terus, sampai akhirnya berhenti di hadapan Master Qian. Aku dengar, suara Master Qian menggema, berat dan menekan. Kau telah menyusupkan pengaruhmu ke dalam muridku. Ahmad tidak menjawab. Ia hanya menunduk ringan. Jangan berpura-pura bisu, lanjut sang master. Apa yang kau ajarkan pada Lin? Jurus silat jalananmu itu. Yang saya lakukan hanya menjaga apa yang dia lihat, bukan mengajarkannya. Jawab Ahmad tenang. Menjaga. Master Qian mendekat. Matanya menusuk. Kau datang ke tempat ini sebagai pelayan, bukan guru. Bahkan aku tidak mengizinkanmu berdiri di tengah-tengah kami untuk bicara soal kehormatan. Beberapa murid tertawa kecil. Tapi Lin hanya menggertakkan gigi, menahan kemarahan. Kau ingin berbicara tentang kehormatan, lanjut sang master. Maka kau harus tahu bahwa kehormatan di sini diperoleh lewat pertarungan. Jika benar kau menyimpan ilmu, buktikan. Hadapi aku di puncak Songshan. Hari ke-7 dari sekarang. Di hadapan seluruh Shaolin. Suasana hening. Bahkan angin pun seolah berhenti berembus. Ahmad memandang ke arah Master Qian. Tatapan yang tidak menantang, tapi juga tidak tunduk. Tatapan yang tenang, seperti danau yang dalam. Saya tidak datang ke sini untuk mencari lawan, ucapnya perlahan. Tapi aku tidak bertanya apa tujuanmu. Potong Master Qian. Aku memberi perintah. Atau kau pengecut? Kalimat itu seperti cambuk. Semua murid menatap Ahmad, menunggu jawabannya. Namun Ahmad tidak menjawab dengan amarah. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berkata, kalau memang itu jalan yang harus ditempuh, maka saya terima. Lin menarik napas dalam. Ia tahu bahwa itu bukan keputusan yang dibuat dari nafsu, tapi dari ketundukan kepada takdir. Karena ia melihat sorot mata Ahmad tak berubah sedikit pun. Tidak goyah, tidak terguncang. Malam harinya, Ahmad kembali ke bukit kecil di belakang kuil. Langit cerah, bintang bertaburan. Ia duduk di atas batu besar. Wajahnya menghadap langit. Ya Allah, bisiknya lirih. Aku tidak pernah mencari ini. Tapi jika kau izinkan langkah ini terus berjalan, maka kuatkanlah aku agar tidak melukai dengan kesombongan. Dan jangan kau biarkan aku berdiri dengan alasan selain karena MU. Ia lalu berdiri dan mulai berlatih. Tapi kali ini, gerakannya berbeda. Lebih dalam, lebih tajam. Seolah ia tahu bahwa yang akan ia hadapi bukan hanya ujian fisik, tapi ujian batin. Dan di tempat lain, di ruangan pribadinya, Master Qian memandangi sebilah pedang tua yang tergantung di dinding. Ia mengambilnya perlahan, menyarungkannya, dan berbisik. Sudah lama aku tidak mengangkat ini. Mari kita lihat, seberapa besar keyakinan lelaki itu. Hari-hari menjelang duel itu terasa lambat, namun berat. Gunung Songshan yang biasanya tenang, kini seolah mengawasi setiap detik dengan mata tak terlihat. Di setiap sudut kuil, para murid bicara dengan suara tertahan, seperti takut menyentuh sesuatu yang sakral. Nama Ahmad tak lagi disebut dengan cemoohan, tapi dengan rasa ingin tahu yang dibalut ketegangan. Di sisi lain, Ahmad tidak berubah. Ia tetap menyapu, mencuci, dan melipat jubah para biksu seperti biasa. Tak ada satupun gerak-geriknya yang menunjukkan bahwa ia akan menghadapi salah satu master Shaolin tertinggi dalam pertarungan terbuka. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kegelisahan. Hanya ketenangan yang tampak semakin dalam, seperti samudra yang diam namun menyimpan pusaran di bawahnya. Tapi saat malam turun, Ahmad menghilang dari pandangan. Ia mendaki ke tempat sunyinya, dan di sanalah semuanya dimulai. Langit malam itu bersih. Bintang-bintang tampak lebih terang dari biasanya, seolah ikut menyaksikan apa yang sedang terjadi. Ahmad duduk di atas batu, kaki bersila, tangan bertumpu di lutut, mata terpejam. Ia tidak bergerak, tidak bersuara, tapi seluruh tubuhnya seperti menjadi bagian dari alam. Angin menyapu wajahnya, dedaunan bergetar lembut, dan dari dadanya mengalir zikir tanpa suara. Ya Allah!
Engkau tahu aku tidak pernah meminta kehormatan ini. Tapi jika engkau takdirkan aku berdiri di hadapan mereka, jangan biarkan aku berdiri dengan hati yang kotor. Tuntun aku, agar langkahku bukan demi diriku, tapi hanya karena MU. Doa itu tak terucap di bibir, tapi terasa sampai ke langit. Ia tidak meminta kemenangan. Ia tidak memohon agar lawan dilumpuhkan. Ia hanya meminta agar bisa menjaga jiwanya, agar tidak runtuh dalam kesombongan atau dendam. Setiap malam, ia berlatih bukan untuk menyerang, tapi untuk menjaga ketenangan. Jurus-jurus silat yang ia gerakan kini seolah menyatu dengan ibadah. Ia memadukan gerakan dengan nafas, seakan tiap langkah adalah sujud yang bergerak. Di saat orang lain mengangkat pedang demi membuktikan kehebatan, Ahmad mengangkat tangannya untuk menjaga apa yang tak terlihat, hatinya. Sementara itu, Master Qian juga tengah mempersiapkan diri. Di ruang latihan tertutup, ia memutar kembali ingatan masa mudanya. Jurus-jurus pamungkas Shaolin ia ulangi tanpa celah, dengan kecepatan dan presisi yang luar biasa. Tapi di balik tiap gerakan, ada kemarahan yang belum padam. Baginya, ini adalah soal menjaga martabat. Ia tidak melihat Ahmad sebagai lawan sepadan. Ia melihatnya sebagai simbol dari pelecehan terhadap nilai yang ia jaga sepanjang hidup. Namun jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang tidak bisa ia diamkan. Bagaimana jika lelaki itu bukan sembarang orang? Bagaimana jika ilmu yang ia bawa bukan hanya warisan tubuh, tapi juga ruh? Tapi suara itu ia tepis. Karena amarah seringkali lebih nyaring daripada kejujuran. Di malam kelima, Ahmad menolak makan malam. Ia berpuasa, bukan untuk menahan lapar, tapi untuk menguji niatnya sendiri. Ia ingin tahu, apakah ia sedang melangkah karena harga diri, atau karena takdir yang harus ditunaikan? Di bukit yang sama, tubuhnya lemah karena tak makan seharian, tapi gerakannya justru semakin ringan. Seakan ia tak lagi bergantung pada otot, tapi pada sesuatu yang lebih dalam. Setiap langkahnya seperti doa yang mengalir dalam gerak. Setiap pukulan bukan untuk melukai, tapi mengingatkan bahwa kekuatan sejati datang dari hati yang berserah. Lin, yang diam-diam terus memperhatikan, mulai melihat sesuatu yang tak pernah ia pelajari di Shaolin, ketundukan. Ia menyadari, Ahmad tidak sedang berlatih untuk menang. Ia sedang membersihkan hatinya agar pantas berdiri dalam ujian. Dan dari pengamatannya, justru disitulah letak kekuatan pria itu. Malam ke-6, hujan turun deras. Namun Ahmad tetap datang ke bukit. Basah kuyup, tubuhnya menggigil, tapi ia tetap melangkah perlahan, memutar, menangkis, menunduk, berdiri, semua dalam harmoni. Di bawah guyuran hujan, ia terlihat seperti bayangan yang mengalir. Tidak ada teriakan, tidak ada napas terengah. Hanya ketenangan yang membuat Lin tak bisa berpaling. Di sela latihan, Ahmad menghentikan gerakannya. Ia mengangkat tangan, menatap ke langit, dan membiarkan hujan membasahi wajahnya. Ia berbisik lirih. Jika tubuh ini lelah, biarlah. Asal hati ini tetap kuat dalam MU. Ya Allah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Lin ikut bersimpuh di belakang Ahmad. Tanpa kata, tanpa gerakan, hanya ikut duduk dalam diam. Karena ia tahu, pelajaran terbaik bukan dari jurus yang sempurna, tapi dari hati yang tak berani berkhianat pada niat. Keesokan paginya, kabut tipis menyelimuti kuil. Hari ke-7 telah tiba, tapi tak ada kegaduhan. Tak ada bunyi gong atau teriakan semangat. Hanya kesunyian yang menyelimuti seisi kompleks. Semua orang tahu, hari ini bukan hari biasa. Ahmad mengenakan pakaian paling sederhana yang ia punya. Bukan seragam silat, bukan jubah khusus. Hanya baju bersih yang ia cuci sendiri, dan celana panjang longgar yang sudah lama usang. Ia membawa sehelai kain kecil, bukan sebagai jimat, tapi sebagai pengingat akan siapa dirinya. Lin menghampirinya sebelum ia melangkah ke kaki gunung. Maafkan aku. Karena rasa ingin tahuku, kau harus menghadapi ini. Ahmad tersenyum. Tenang. Tak perlu meminta maaf atas niat yang tulus. Mungkin ini memang jalan yang harus kulalui. Dan mungkin,
Bukan hanya aku yang belajar dari ini. Langkah Ahmad meninggalkan kuil bukan dengan sorak-sorai, tapi dengan keheningan. Tapi justru disitulah bobotnya terasa. Karena tubuhnya berjalan seperti biasa. Namun ruhnya telah bersiap untuk sesuatu yang luar biasa. Langit menggantung kelabu di pagi itu. Seolah semesta pun menahan napas. Gunung Songshan menjulang jauh di depan. Puncaknya diselimuti kabut tebal, seputih arang yang terlupakan. Jalan setapak menuju ke sana berliku, curam, dan tak pernah menjadi jalur biasa bagi siapapun, kecuali para petapa dan pendekar Shaolin tertinggi yang mencari pencerahan. Tapi hari itu, jalan itu akan dilewati oleh seseorang yang tak pernah diundang dalam sejarah mereka. Ahmad berjalan sendirian. Langkahnya mantap, meski tubuhnya hanya dibalut pakaian sederhana. Tak ada pedang di pinggang, tak ada senjata dalam genggaman, hanya sebuah kantong kecil berisi sehelai sajadah usang dan sebotol air wudhu yang ia bawa sendiri dari sungai belakang kuil. Tak ada pengawalan, tak ada pengiring, hanya sunyi yang menemani. Namun justru dalam sunyi itulah, kekuatan sejati Ahmad tumbuh, karena ia tidak sedang menuju pertarungan, tapi menuju ujian dirinya sendiri. Angin menerpa dari lembah, menusuk kulit seperti pisau tipis. Namun tubuh Ahmad tidak menggigil. Bibirnya bergetar pelan, bukan karena dingin, tapi karena zikir yang ia bisikan lembut di sepanjang jalan. Nafasnya teratur, bukan karena latihan pernapasan, tapi karena hatinya telah berserah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ucapnya lirih, berulang-ulang, seperti mantra yang menyelimuti langkahnya. Di balik semak, seseorang mengintai. Lin. Ia tidak bisa tinggal diam. Hatinya tak sanggup membiarkan pria itu menapaki jalan penuh bahaya seorang diri. Maka ia diam-diam mengikuti, menjaga jarak, memastikan jika sesuatu terjadi, ia bisa bertindak. Tapi yang ia lihat sepanjang jalan bukan kelemahan. Ia menyaksikan keteguhan dalam bentuk paling sunyi. Perjalanan menuju puncak Songshan bukanlah pendakian biasa. Jalurnya dipenuhi akar-akar besar, batu-batu tajam, dan tangga alam yang menguras tenaga. Di banyak titik, tanah basah membuat pijakan licin. Ahmad terpeleset 2 kali, lututnya terbentur, tapi ia bangkit tanpa mengeluh. Bahkan ketika darah mulai merembes dari sobekan kecil di kakinya, ia hanya duduk sejenak di bawah pohon pinus, membuka botol kecil, berwudu dengan tenang, lalu sholat 2 rakaat di atas tanah dingin. Lin yang mengintip dari kejauhan menggigit bibirnya sendiri. Ia hampir melangkah maju untuk menawarkan bantuan. Tapi ketika ia melihat Ahmad tersenyum usai sujud terakhir, meski wajahnya basah oleh peluh dan hujan kabut, Lin justru terdiam. Ia sadar, pria itu tidak butuh bantuan manusia. Ia telah menggenggam pegangan yang lebih kuat. Setelah 2 jam berjalan tanpa henti, Ahmad sampai di titik persimpangan menuju puncak. Dari sana, medan berubah drastis. Tebing curam menyambut dengan bebatuan licin. Di tempat itu, banyak murid Shaolin gagal mencapai ujung karena mental mereka runtuh oleh ketinggian dan rasa takut. Tapi Ahmad tak memperlambat langkah. Ia melihat ke atas, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah seperti orang yang tahu kemana harus pulang. Langit semakin gelap. Awan bergulung. Petir berkelebat jauh di balik puncak. Langkah Ahmad kini melambat. Bukan karena lelah, tapi karena ia sedang menahan dirinya untuk tidak tergelincir, baik secara jasmani maupun dalam hati. Ia tahu, puncak Songshan bukan sekadar tempat pertarungan. Ia adalah panggung kehormatan. Dan siapapun yang datang dengan niat kotor, akan dihempas bahkan sebelum bertarung. Dalam diam, ia berbicara pada dirinya sendiri. Jangan takut, jangan sombong, jangan ingin menang. Hanya ingin selamatkan niat ini. Ya Allah, cukup Engkau yang tahu kenapa aku datang. Langkah demi langkah ia tapaki. Sekali waktu, batu besar menghalangi jalannya. Ia berhenti, memejamkan mata, dan mencari jalan memutar, bukan memaksa menabrak. Baginya, jalan menuju pertarungan bukan tentang menaklukkan alam, tapi menyelaraskan diri dengan alam. Ia tahu, manusia yang berserah tak akan dikalahkan oleh tebing setinggi apapun. Lin, yang terus mengikutinya dari kejauhan,
mulai merasa aneh. Tak ada satupun kegusaran di wajah Ahmad, padahal fisiknya sudah luka-luka. Bahkan saat petir menggelegar begitu dekat hingga tanah bergetar, Ahmad hanya menunduk dan berlindung di balik pohon, sambil membaca ayat perlindungan dalam hati. Dia bukan petarung biasa, gumam Lin lirih. Dia bukan sedang mendaki gunung, dia sedang mendaki ke dalam jiwanya sendiri. Menjelang petang, kabut semakin tebal. Tapi cahaya redup matahari menciptakan siluet keemasan di balik kabut itu. Dan di sana, puncak Songshan mulai terlihat. Sebuah pelataran datar yang menghadap lembah, dikelilingi pilar batu tempat para master Shaolin bermeditasi atau berduel untuk kehormatan. Ahmad akhirnya tiba. Nafasnya berat, tubuhnya lelah, namun wajahnya bersinar. Ia meletakkan sajadah kecilnya di batu datar, menatap lembah yang luas, dan bersujud. Ia tak memohon kemenangan. Ia hanya ingin agar hari esok tidak mengubah siapa dirinya. Di belakangnya, Lin berdiri dari balik pohon, menatap dalam diam. Dadanya sesak oleh rasa yang tak bisa dijelaskan. Rasa hormat, rasa malu, dan rasa kagum. Ia sadar bahwa perjalanan ini bukan tentang duel yang akan datang, tapi tentang kesiapan untuk berdiri di hadapan siapapun tanpa kehilangan jati diri. Ahmad menengadah ke langit. Angin meniup rambutnya. Kabut menari di sekelilingnya. Dan dalam hatinya, ia hanya mengucap satu kalimat. Ya Allah, cukup Engkau yang tahu bahwa aku tak datang membawa dendam. Hanya kejujuran. Kabut di puncak Songshan mulai menipis seiring naiknya matahari. Cahaya keemasan menyelinap di antara pepohonan dan bebatuan tinggi, menyinari pelataran tempat sejarah akan tercatat hari ini. Udara masih dingin, tapi suasananya lebih dari sekadar dingin. Ia menggigilkan bukan karena cuaca, melainkan karena ketegangan yang menggantung. Ahmad berdiri dengan tenang di tengah pelataran batu. Matanya memejam, tubuhnya menghadap ke arah matahari. Ia tidak mengangkat tangan dalam gaya siap bertarung. Ia hanya berdiri seperti seseorang yang sedang menunggu perintah untuk berdoa. Suara langkah berat mendekat. Di antara kabut, Master Qian muncul, membawa tongkat panjang kayu hitam di punggung. Jubahnya melambai tertiup angin. Sorot matanya tajam, tapi dalam. Murid-murid Shaolin berdatangan satu persatu, mengambil posisi di lingkar luar. Lin berdiri agak jauh di belakang, tangannya mengepal. Hatinya campur aduk antara cemas dan harap. Master Qian menghentikan langkah 3 langkah di depan Ahmad. Aku sudah siap sejak kemarin, katanya dingin. Kenapa kau belum mengangkat tanganmu? Ahmad membuka mata perlahan. Ia menatap sang master, bukan dengan tantangan, tapi dengan penghormatan. Ia menjawab pelan, karena saya tidak datang untuk membuktikan apapun. Tapi jika ini ujian, saya terima. Jangan bicara seperti orang suci, ejek Qian. Puncak ini tempatnya kehormatan, bukan kerendahan hati palsu. Ahmad hanya mengangguk. Ia kemudian menarik nafas dalam, menekuk lutut sedikit, dan membentuk kuda-kuda khas pencak silat. Kakinya selebar bahunya, tangannya terbuka ke depan. Gerakannya sederhana, tapi kokoh. Diam, tapi penuh kesiapan. Jurus dasar. Namun di dalamnya tersimpan keyakinan yang telah ia bangun seumur hidup. Tanpa aba-aba, Master Qian melesat. Langkahnya secepat kilat. Tongkatnya melayang tinggi menghantam kepala Ahmad. Tapi pria dari Nusantara itu bergeser setengah langkah ke kiri. Tubuhnya memutar ringan, dan serangan itu hanya menghantam angin. Murid-murid Shaolin menahan napas. Ahmad tak membalas. Ia hanya memperbaiki kuda-kudanya dan menatap lawannya dengan tenang. Tapi itulah yang membuat Master Qian semakin marah. Ia menyerang lagi. Kali ini dengan kombinasi gerakan memutar dan dorongan ke arah dada. Ahmad mengelak, dan dengan satu gerakan kecil, ia menangkis serangan itu ke samping tanpa mengandalkan kekuatan, melainkan arah. Tubuh Master Qian goyah setengah langkah. Sorakan kecil terdengar dari belakang, tapi segera ditekan. Tidak ada yang pernah melihat pria sederhana itu mampu bertahan dari 2 serangan pembuka Master Qian, serangan yang biasanya sudah cukup untuk menjatuhkan lawan. Kenapa kau tidak membalas? Bentak Qian.
Nafasnya mulai terdengar. "Saya tidak datang untuk melukai," jawab Ahmad. "Saya datang untuk bertahan." Jawaban itu seperti tamparan. Tapi bukan karena kasar. Justru karena terlalu jujur. Master Kian meraung rendah, melompat ke udara. Tongkatnya mengarah ke bahu kiri Ahmad. Kali ini lebih cepat, lebih kuat. Ahmad tidak melawan. Ia turun dalam posisi rendah, melangkah mundur sambil mengangkat lengan kanan, membentuk gerakan melingkar ke dalam. Tongkat itu berputar arah, dan terlepas dari genggaman Master Kian. Semua mata membelalak. Tongkat itu terlempar ke sisi kiri pelataran, jatuh keras di atas batu. Master Kian mendarat, berdiri diam. Matanya tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Tapi yang membuatnya terguncang bukan karena senjatanya terlepas, tapi karena Ahmad tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang balik. Pria itu hanya berdiri di tempat. Tubuhnya tetap dalam posisi bertahan, matanya memancarkan ketenangan yang dalam. "Kenapa tidak kau akhiri?" tanya Master Kian. Kini suaranya tidak sekeras tadi. Ahmad menatapnya dalam. Karena kemenangan yang didapat dari menjatuhkan orang lain tidak lebih mulia dari mengalahkan diri sendiri. Kalimat itu menghantam dada Kian lebih keras dari pukulan manapun. Ia terdiam. Napasnya naik turun. Matanya mulai berkaca. Ia tahu, ia telah kalah bahkan sebelum pertarungan dimulai. Karena pria di depannya tidak datang untuk mengalahkan. Ia datang untuk mengingatkan. Master Kian berjalan perlahan ke arah tongkatnya. Ia mengambilnya. Tapi alih-alih kembali bersiap, ia justru menancapkan tongkat itu ke tanah dan berlutut. Semua murid Shaolin berseru pelan. Mereka tak percaya. "Sang Master, berlutut? Aku telah salah menilai," ucapnya lirih. "Aku kira aku sedang menghadapi seorang asing yang sombong. Ternyata, aku sedang menghadapi seseorang yang lebih dalam dari semua yang pernah ku kenal." Ahmad menunduk dalam. Ia tidak menang. Ia tidak dikalahkan. Tapi pelataran itu tahu siapa yang telah berdiri dengan keyakinan, dan siapa yang akhirnya sujud karena kejujuran. Lin melangkah maju perlahan. Air matanya mengalir. Ia menyaksikan sendiri apa itu kekuatan sejati. Bukan pada kerasnya pukulan, tapi pada lembutnya hati yang tak goyah. Ahmad kemudian melangkah mundur. Ia tidak berdiri di tengah lingkaran kehormatan. Ia justru meninggalkan tempat itu, menuruni pelataran dengan kepala tertunduk. Ia tidak butuh tepuk tangan. Ia hanya ingin kembali, menjadi hamba. Langit Songshan masih berselimut kabut tipis saat Master Kian bangkit perlahan dari lututnya. Batu tempat tongkatnya tertancap kini tampak lebih berat daripada sebelumnya. Ia berdiri diam, namun wajahnya tak lagi dipenuhi arogansi. Ada sesuatu yang mengendap dalam benaknya, seperti ingatan yang baru saja terbuka paksa oleh gerakan Ahmad barusan. Ia menatap ke arah pria itu yang sudah berbalik, perlahan menuruni pelataran, seperti ingin meninggalkan semuanya tanpa jejak. Tapi langkah Ahmad tak sempat jauh. "Berhenti." Suara Master Kian serak, tapi tegas. "Tadi, jurus yang kau gunakan. Di awal duel, gerakan tangan melingkar, kuda-kuda yang kokoh, lalu elakan ke kiri tanpa dorongan tenaga." Ahmad menoleh pelan. "Apa maksud Anda?" Master Kian melangkah maju. Matanya menatap Ahmad tajam, namun bukan dengan kemarahan, tapi kebingungan yang mendalam. "Siapa gurumu?" tanyanya, lebih kepada dirinya sendiri. "Siapa yang mengajarimu gerakan itu?" Ahmad terdiam sejenak, lalu menjawab lirih. "Ayah saya, seorang guru silat desa, dari tanah Jawa. Namanya Abdullah Nur Rahman." Master Kian seketika mundur setengah langkah. Wajahnya membeku, lidahnya tercekat. Nama itu adalah nama yang sudah lama ia kubur dalam-dalam. Nama yang dulu pernah berdiri bersisian dengannya di satu padepokan kecil di Malaysia, puluhan tahun silam, sebelum ia memilih jalannya sendiri menuju Shaolin, dan saudaranya yang satu itu kembali ke Nusantara untuk menyebarkan ilmunya kepada rakyat biasa. "Nur Rahman," desisnya. "Itu, sahabatku. Saudara seperjalananku.
Kami mempelajari inti dari dua aliran, Shaolin dan silat tua Melayu. Tapi kami berpisah karena aku ingin menguasai, dan dia hanya ingin melayani. Ahmad menatap sang master. Ada air yang menggenang di pelupuk mata Qian. Untuk pertama kalinya, pria itu terlihat rapuh. Ia tidak sedang melihat lawan tandingnya, tapi seakan menatap hantu masa lalunya. Gerakanmu adalah gerakan yang hanya kami berdua tahu, lanjutnya. Gerakan yang kami ciptakan bersama, hasil penggabungan teknik napas dalam Shaolin dan filosofi tanah Jawa. Tenaga sejati adalah yang tidak dipaksakan. Tidak ada yang tahu, kecuali dia. Ahmad mengangguk. Ayah saya melatih saya dalam diam. Tidak untuk bertarung, tapi untuk menjaga, agar ilmu itu tidak musnah bersama waktu. Master Qian terduduk di batu terdekat. Ia mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan. Air matanya mengalir. Ia bukan lagi Master Shaolin di mata para muridnya. Ia hanyalah pria tua yang sedang dihadapkan pada kenyataan. Ilmu yang dulu ia tinggalkan demi kehormatan, kini hidup di tangan seorang pekerja yang datang tanpa nama. Lin melangkah pelan, menghampiri gurunya. Guru, apakah benar beliau putra dari Guru Nur Rahman? Qian menatap Lin, lalu Ahmad, lalu langit. Tidak hanya benar, tapi menyakitkan. Aku mencari pewaris jurus itu selama bertahun-tahun. Kuharap murid-muridku bisa menyamai kedalaman itu. Tapi mereka hanya belajar untuk menang, bukan untuk mengerti. Dan lelaki ini, yang kalian rendahkan, dia membawa warisan yang bahkan tak mampu kupelihara. Pelataran itu hening. Murid-murid Shaolin berdiri terpaku. Mereka menyaksikan sesuatu yang lebih langka dari pertarungan besar. Pengakuan dari seorang master yang hatinya baru saja roboh oleh kenyataan. Ahmad melangkah mendekat. Pelan. Ia menatap pria tua itu dengan hormat, lalu menunduk dalam. Saya tidak tahu sejarah itu semua, ucapnya. Saya hanya diminta ayah saya untuk menjaga ilmu ini sampai waktunya datang. Dan sekarang waktunya telah datang. Master Qian menatapnya dengan mata berkaca. Tapi bukan untuk bertarung, melainkan untuk menghidupkan kembali apa yang hilang. Ia bangkit, mendekat, lalu mengejutkan semua yang hadir. Ia membungkuk dalam, menundukkan kepala di hadapan Ahmad. Saya telah salah menilai. Saya kira ilmu adalah milik kebanggaan. Tapi kau tunjukkan, ilmu adalah amanah. Ahmad segera membalas dengan menunduk lebih rendah. Saya juga tidak lebih tinggi dari siapapun. Ilmu ini bukan milik saya, tapi titipan dari Allah. Saya hanya menjaganya. Lin menangis. Beberapa murid lain ikut menunduk. Udara di puncak gunung itu berubah. Tidak lagi dingin, tapi penuh kehangatan yang lahir dari kejujuran, penyesalan, dan pengakuan. Namun di dalam dada Ahmad, ada gejolak yang tak ia tunjukkan. Karena saat Master Qian menyebut nama ayahnya, ada satu ingatan yang muncul. Sebuah rahasia terakhir yang belum sempat ia ungkapkan. Ayahnya pernah berkata sebelum wafat, jika suatu hari kamu berhadapan dengan pria yang menyerangmu tanpa alasan, tapi menguasai gerakan Shaolin murni, mungkin itulah saudara seperjalananku yang hilang. Dan kini, semuanya jelas. Puncak Songshan masih berselimut keheningan usai pertarungan yang mengguncang bukan hanya tubuh, tapi jiwa. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Sesuatu yang lebih dalam mulai mencuat ke permukaan. Bukan dari gerakan jurus, bukan dari kemenangan, tapi dari bisikan masa lalu yang selama ini tertidur dalam dada Ahmad. Ahmad duduk di atas batu datar, menatap lembah yang dibungkus kabut. Master Qian berdiri tak jauh darinya, masih dalam diam. Lin berdiri di belakang gurunya, menunggu dalam ketegangan yang entah dari mana datangnya. Tak seorang pun berbicara. Mereka tahu, ada sesuatu yang belum selesai. Guru, suara Lin pelan, namun cukup untuk memecah sunyi. Kenapa? Seperti ada beban lain dalam mata Anda. Master Qian tak menjawab seketika. Ia menatap Ahmad, meneliti garis wajahnya, sorot matanya, dan cara ia duduk tenang. Seakan ia bukan sedang melihat murid dari seorang sahabat lama, tapi seseorang yang lebih dekat dari itu. Gerakan itu,
bisik Master Qian. Bukan hanya jurus, tapi bahasa. Bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang lahir dalam pergulatan antara rasa dan arah. Kau bukan hanya pewaris silat ayahmu. Ada sesuatu yang lain. Ahmad mengangguk perlahan. Ia tahu waktunya telah datang. Saya memang anak dari Abdullah Nur Rahman. Tapi saya juga bukan hanya anak kandungnya. Semua yang hadir menatapnya. Lin menegakkan tubuhnya. Merasa ada yang tidak biasa dari pernyataan itu. Bahkan Master Qian tampak menahan napasnya. Waktu saya berusia 13 tahun, lanjut Ahmad, ayah saya pernah mengajak saya bermalam di pinggiran hutan, dekat kaki gunung. Saat itu, ia menceritakan sesuatu yang tak pernah saya pahami sepenuhnya, tentang seseorang yang dulu sangat dekat dengannya. Seorang saudara seperguruan. Mereka mengembangkan jurus bersama. Tapi yang satu memilih jalur spiritual, dan yang satu memilih jalur kekuatan. Mata Master Qian mulai membasah. Waktu itu, Ahmad melanjutkan, ayah saya berkata, jika aku wafat sebelum waktunya, dan jika dunia suatu hari membawamu ke tempat tinggi yang dingin, carilah pria bermata tajam dan bertongkat hitam. Ia bukan musuhmu. Ia bukan orang asing. Ia adalah pamanmu. Master Qian tertegun. Tangannya menggigil. Seluruh tenaga dalam tubuhnya seolah runtuh. Tidak. Bisiknya. Itu. Tidak mungkin. Ahmad berdiri pelan. Menghampiri Master Qian. Dari dalam saku kecil di bajunya, ia mengeluarkan sepotong kain tua yang digulung rapi. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, sebuah kalung kayu berbentuk bulat, dengan ukiran tulisan tangan halus. Nur Rahman Qian. 2 aliran, 1 jalan. Master Qian jatuh berlutut. Ia menangis. Bahunya bergetar. Tangannya menutup wajahnya. Aku yang meninggalkannya. Aku yang memilih jalan keras. Aku pikir aku sedang menjaga warisan. Padahal aku mengkhianati setengah dari diriku sendiri. Ahmad meletakkan tangan di bahu pria tua itu. Tak ada kata menghakimi. Hanya ketenangan dari seseorang yang mengerti bahwa luka terdalam bukan yang menggores kulit, tapi yang membelah sejarah. Saya datang ke sini bukan untuk bertarung, ucap Ahmad lembut. Tapi mungkin, untuk menyambung sesuatu yang dulu terputus. Karena warisan ayah saya, bukan hanya jurus, tapi juga amanah yang harus dikembalikan kepada saudara yang ia rindukan sampai akhir hayatnya. Master Qian memeluk Ahmad, tubuhnya gemetar. Murid-murid yang menyaksikan dari kejauhan tak mampu berkata-kata. Mereka tak lagi melihat tukang kebersihan dari Indonesia atau Master Shaolin yang penuh wibawa. Mereka menyaksikan dua saudara yang telah lama terpisah. Kini disatukan kembali bukan oleh kebetulan, tapi oleh takdir. Di sisi lain, Lin berlutut dan menunduk. Dadanya sesak oleh rasa haru yang tak bisa dijelaskan. Ia telah melihat banyak duel selama masa latihannya. Tapi hari ini, ia melihat sesuatu yang lebih agung. Penyatuan dua hati yang dulu berjalan berlawanan arah, kini kembali pada satu tujuan. Ahmad menatap langit. Ya Allah, kalau ini adalah bagian dari takdir MU, maka terima kasih. Karena kau tidak hanya menyatukan ilmu, tapi kau juga menyatukan darah dan jiwa. Angin bertiup pelan. Kabut pun mulai terangkat dari pelataran. Seolah semesta pun lega. Karena satu bab dari sejarah panjang silat dan Shaolin telah kembali pada jalur yang benar. Pelataran batu di puncak Songshan perlahan mulai terasa hangat meski matahari belum sepenuhnya menembus kabut pagi. Waktu seakan berhenti sejak tangis Master Qian pecah di dada Ahmad. Namun justru di tengah pelukan dua jiwa yang lama terpisah itu, sebuah ujian baru muncul, bukan dalam bentuk serangan, tapi dalam bentuk pujian, pengakuan, dan keinginan banyak orang agar Ahmad naik ke tempat yang selama ini dijaga ketat oleh tradisi, posisi pewaris ajaran Shaolin. Dialah yang lebih layak, ujar salah satu murid tua. Jika ilmu yang dibawanya adalah warisan dari dua aliran, maka ia adalah jembatan. Ia adalah pelanjut. Master Qian hanya bisa menunduk. Air matanya belum mengering, namun pikirannya kini diliputi perasaan yang lebih besar dari rasa malu. Kerinduan dan pengharapan agar Ahmad bersedia meneruskan apa yang telah lama hilang. Namun Ahmad
tetap diam. Ia tidak merespons semua sorakan dan bisikan yang mengarah padanya. Ia tidak menunjukkan sikap bangga. Bahkan tatapannya tetap sama seperti sebelum pertarungan itu dimulai. Tenang, teduh, dan rendah. Lin maju beberapa langkah, menatap Ahmad dengan harapan bercampur khawatir. Bang Ahmad, semua orang sudah melihat. Kau menang tanpa menyakiti. Kau memulihkan kehormatan tanpa menghina. Ini saatmu mengambil tempat yang pantas. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ahmad menoleh. Ia menatap Lin dalam-dalam, namun bukan dengan jawaban. Hanya dengan senyum lembut yang seperti berkata, belum waktunya. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua yang hadir tenang. Dan ketika seluruh pelataran itu hening, Ahmad melangkah ke tengah, berdiri di atas batu kecil yang dulu digunakan Master Qian untuk menyampaikan pengajaran. Teman-teman, suaranya rendah namun menyentuh. Hari ini bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah. Hari ini, tentang siapa yang bertahan tidak hanya dari serangan lawan, tapi dari godaan hati sendiri. Ia menatap sekeliling. Kalian bilang saya pantas menerima penghargaan ini. Tapi apakah saya pantas? Jika saya berdiri di sini dengan rasa ingin diakui, dengan nafsu ingin dilihat sebagai yang tertinggi. Semua terdiam. Murid-murid menunduk. Tak ada yang bisa menjawab. Saya datang ke sini hanya sebagai orang biasa. Saya hanya ingin menjaga pesan dari ayah saya. Bukan agar saya diangkat, tapi agar apa yang dulu hancur, disatukan kembali. Master Qian maju, menunduk dalam, lalu berkata, tapi warisan itu tidak bisa dijaga tanpa pemimpin. Kami butuhmu. Ahmad menatapnya dengan mata lembut. Guru, saya tidak pernah menolak amanah. Tapi jika saya mengambil tempat ini sekarang, mungkin saya akan kehilangan diri saya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah turun dari batu. Biar saya tetap jadi orang biasa. Biarkan saya berjalan di antara kalian, bukan di atas kalian. Karena kemenangan bukan ketika tangan ini mampu menjatuhkan, tapi ketika hati ini mampu menolak pujian, demi menjaga keikhlasan. Kata-katanya menggema di antara pilar batu. Dan satu persatu, murid Shaolin menunduk. Bahkan mereka yang paling keras, yang dulu mencibir, kini menitikan air mata. Karena di hadapan mereka, berdiri seseorang yang mengajarkan pelajaran terbesar dalam hidup mereka, bahwa menahan diri lebih sulit daripada menyerang. Ahmad berjalan ke arah pinggir pelataran. Ia mengambil sajadah kecilnya yang tadi ia letakkan sebelum duel dimulai. Ia melipatnya perlahan, lalu memandang ke langit. Ya Allah, aku tak tahu apakah aku layak menerima semua ini. Tapi jika kemenangan yang sejati adalah ketika hati ini tak tertipu oleh dunia, maka tolong jaga aku, agar tetap menjadi hamba. Lin mendekat. Lalu, kau akan pergi. Ahmad mengangguk pelan. Saya bukan milik tempat ini. Saya hanya singgah untuk menunaikan amanah. Ilmu ini, sudah kau lihat. Kini terserah padamu, dan mereka, untuk menjaga dan memaknai. Lin meneteskan air mata. Tapi aku masih ingin belajar darimu. Ahmad memegang bahu Lin. Kau sudah belajar lebih dari cukup. Kau sudah menyaksikan bahwa ilmu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk diamalkan. Dan itu cukup untuk menjadikanmu guru bagi yang lain. Master Qian menatap mereka berdua. Dengan suara gemetar, ia berkata, aku telah menghabiskan puluhan tahun mencari kekuatan. Tapi hari ini, aku menemukan bahwa kekuatan bukan di tangan, tapi di hati. Ahmad hanya tersenyum. Ia tidak menjawab. Tapi hatinya tahu bahwa pertarungan sesungguhnya telah ia menangkan, pertarungan melawan egonya sendiri. Dan ketika matahari akhirnya muncul dari balik kabut, menyinari pelataran yang dingin itu, Ahmad berdiri di sana, bukan sebagai pemenang, bukan sebagai master, tapi sebagai hamba yang merdeka dari segala ikatan dunia. Langkah-langkah Ahmad menuruni lereng gunung Songshan dengan pelan, penuh kesadaran. Bukan karena kakinya lelah, tapi karena hatinya masih mencoba memahami betapa besar sesuatu yang baru saja ia tinggalkan di atas sana. Puncak itu, yang penuh sejarah, kesombongan,
luka dan akhirnya penyembuhan, kini tinggal di belakangnya. Tapi jejaknya akan tertinggal dalam batu dan ingatan siapapun yang menyaksikan. Dedaunan berjatuhan perlahan, mengikuti angin yang menyusup di antara ranting. Ahmad berjalan melewati jalur yang sama saat ia naik. Tapi kini segalanya berbeda. Ia tidak lagi membawa kecemasan. Tidak juga beban untuk membuktikan diri. Ia telah kembali kepada dirinya yang semula, bukan sebagai pemenang, bukan sebagai pewaris jurus, melainkan sebagai seorang hamba yang telah menyelesaikan sebuah perintah tak terlihat. Di kejauhan, suara gemericik air sungai terdengar jernih. Ia berhenti sejenak, duduk di batu besar dan membuka botol kecilnya yang kosong. Ia mengisinya kembali dengan air wudhu dari sungai yang mengalir tenang. Ia basuh wajahnya, dan di antara desiran air, ia berbisik, "Ya Allah, aku tak membawa apa-apa turun dari gunung ini kecuali rasa syukur. Jika perjalanan ini memang dari MU, maka biarkan aku terus melangkah dalam ridha MU." Tak lama kemudian, langkah-langkah kecil terdengar dari arah belakang. Lin datang menyusul. Tapi ia tidak tergesa. Ia hanya berjalan berdampingan dengan Ahmad tanpa berkata-kata. Sampai akhirnya, ia bicara. "Banyak yang masih ingin belajar darimu. Tapi kau memilih pulang. Kenapa?" Ahmad menatap sungai di depannya. Karena ilmu itu tak butuh tempat tinggi. Kadang, justru tumbuh subur di tanah paling rendah. Seperti air, ia selalu mengalir ke bawah. Dan aku ingin kembali ke tempatku, yang rendah. Lin terdiam. Kalimat itu menampar egonya. Ia yang selama ini berusaha naik ke atas, justru diajari bahwa yang tertinggi adalah mereka yang paling ikhlas tinggal di bawah. Mereka melanjutkan perjalanan. Tapi saat hampir mencapai kaki gunung, mereka disambut oleh sekelompok biksu tua dan beberapa tokoh penting dari wilayah sekitarnya. Salah satu dari mereka maju, membawa gulungan kain merah emas di tangannya. "Ahmad," katanya pelan, "kami datang bukan untuk menahanmu, tapi untuk menyerahkan apa yang pernah kami simpan selama ini. Kitab tua, warisan gabungan dari dua guru besar, Nur Rahman dan Kian. Dulu, kami sembunyikan karena takut disalahgunakan. Tapi hari ini, kami tahu siapa yang paling pantas menjaganya." Ahmad menerima gulungan itu dengan dua tangan. Tapi ia tidak membukanya. Ia peluk perlahan, lalu meletakkannya ke dada sambil menunduk. "Saya hanya akan menjaganya. Tapi saya tidak akan menguasainya. Karena ilmu akan rusak saat dikuasai, tapi akan tumbuh saat dijaga." Ucapan itu membuat salah satu biksu tua menangis. Ia tidak menyangka bahwa di akhir hidupnya, ia akan mendengar kata-kata yang menghidupkan kembali makna dari apa yang dulu mereka lupakan. Ahmad tak tinggal lama. Ia kembali berjalan menuju kota kecil tempat ia bekerja sebagai TKI. Jalan yang ia tempuh bukan diiringi kembang, bukan karpet merah, tapi tanah basah, udara lembab, dan suara alam yang menjadi satu-satunya tepuk tangan. Sesampainya di kompleks tempat ia dulu menyapu, tak banyak yang tahu apa yang telah terjadi di puncak gunung. Beberapa pekerja hanya menyapanya seperti biasa. Ia pun kembali mengambil sapunya, membersihkan lantai halaman, dan melipat selimut milik para penghuni asrama. Tak ada yang aneh. Tapi bagi Lin, yang kini ikut tinggal bersamanya, tiap gerakan Ahmad adalah pengingat bahwa kemuliaan tidak ada pada panggung, tapi dalam rutinitas sederhana yang dikerjakan dengan cinta dan kesadaran. Malam hari, Ahmad duduk di atap asrama, memandang bintang. Di tangannya, kitab itu belum dibuka. Ia masih bungkus dengan kain merah emasnya. Ia berdoa dalam diam. "Ya Allah, jika ilmu ini akan menumbuhkan kedekatan pada MU, maka bukakanlah jalan. Tapi jika ia hanya akan membuatku besar di mata manusia, maka biarkan tetap tertutup." Air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena ia merasa cukup. Dunia telah memberinya panggung, tapi ia memilih turun. Dunia telah menawarkan posisi, tapi ia menunduk. Dan itulah kemenangan. Kemenangan sejati yang tak pernah tercatat di papan skor, tapi di langit. Lin kemudian naik ke atap, duduk di sampingnya.
Kau tidak akan membukanya malam ini. Ahmad tersenyum, menatap langit. Belum. Karena yang lebih penting dari ilmu adalah kesiapan hati untuk memikulnya. Langit malam begitu tenang. Udara sejuk menyentuh kulit, membawa kedamaian yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang pernah kehilangan segalanya, lalu menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam. Di puncak lain, di tempat para Master Shaolin bermeditasi, Master Qian duduk bersila, menatap bayangan cahaya bulan. Tangannya memegang kalung lama yang dulu ia tinggalkan. Kini ia genggam kembali, seolah seluruh hidupnya berputar menuju satu titik. Seorang pemuda dari negeri jauh, yang mengajarinya bahwa menjadi rendah adalah kemuliaan tertinggi. Akhir cerita, tapi awal warisan.